Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 7 Mei 2025. Sari berita penting. Sepeda motor tabrak truk batu bara yang parkir di bahu jalan Mistong. Pemotor terjepit. Berita kedua, satu keluarga tewas keracunan gas karbon monoksida di Tanjung Jabung Barat. Berita ketiga, kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, belasan tewas. Berita selengkapnya. Baru kemarin warga resah akibat angkutan batubara yang parkir di bahu jalan di dekat gerbang jalan tol Sebabu Bayung Lencir. Pagi tadi Selasa 6 Mei 2025, kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara terjadi di Mistong, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara ini tepatnya terjadi di Desa Nagasari, Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi. Video yang beredar di media sosial, dalam video tersebut terlihat sepeda motor sudah berada di bawah bak bagian belakang truk batubara, sementara pengendara sepeda motor masih dalam posisi terjepit. Informasi yang beredar mengatakan bahwa angkutan batubara tersebut berada di bahu jalan karena rusak. Sementara itu, Kasihumas Polres Muaro Jambi, AKP Sa'aludin membenarkan peristiwa ini. Anggota Polantas masih di TKP, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, musibah besar menimpa satu keluarga di Desa Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditemukan meninggal dunia di kediaman mereka pada hari Rabu siang 30 April 2025. Mereka ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Para korban diketahui merupakan atas nama RI berumur 25 tahun. Ia sempat dilarikan ke RSUD Raden Matahir Jambi. Kemudian NS berumur 22 tahun dan ADZ berumur 4 tahun, semuanya meninggal dunia. Korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak balita laki-laki ditemukan oleh seorang kerabat yang curiga karena tidak ada kabar dari keluarga tersebut sejak pagi hari. Ketiga korban kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Suban, Kecamatan Batang Asam. Pihak kepolisian yang mendapat informasi tersebut kemudian tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Diduga kuat penyebab kematian tragis ini adalah keracunan gas karbon monoksida yang berasal dari mesin genset yang mereka gunakan ketika pemadaman listrik. Kami menduga kuat bahwa keluarga ini menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari asap genset yang mereka gunakan saat listrik padam di dalam rumah, ujar Kapolsek Tunggal Ulu AKP Windy Trias Kumoro SH MH Minggu 4 Mei 2025. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah korban pada saat itu telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Sanggumbung AKP Windy. Menurut keterangan warga sekitar, wilayah tempat tinggal korban mengalami pemadaman listrik sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat atau siang hari berikutnya. Diduga keluarga tersebut menyalakan genset di dalam rumah tanpa ventilasi yang memadai dengan posisi AC hidup, sehingga gas karbon monoksida yang tidak berwarna dan tidak berbau itu terakumulasi dan meracuni mereka saat tertidur. Sumber berita Jambi Update. Berita ketiga, kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat terjadi pada hari Selasa 6 Mei 2025. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 pagi. Ketika bus yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju ke Padang tiba-tiba hilang kendali dan terguling ke depan terminal Bukit Surungan. Menurut keterangan dari Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartiana Widyarso Wardoyo Putro, bus dengan nomor polisi B7512 FGA itu sedang dalam perjalanan dari Medan
menuju ke Bekasi dengan rute melintasi Kota Padang. Saat melintasi jalan menurun di kawasan Bukit Surungan, bus diduga mengalami remblong sehingga sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan terminal Bukit Surungan. Bus dari Medan menuju ke Bekasi melalui Padang. Dugaan sementara bus mengalami remblong sehingga terguling, ungkap AKBP Kartiana kepada media. Badan bus terguling ke sisi kiri jalan dan nyaris menutup seluruh jalur utama, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Dalam kejadian tragis ini, sebanyak 12 dari 35 penumpang dilaporkan meninggal dunia di lokasi maupun dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya merupakan anak-anak, sementara 23 penumpang lainnya mengalami luka-luka, terdiri dari 17 laki-laki dan 6 perempuan. Evakuasi penumpang dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari personel Polres Padang Panjang, BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, PMI, serta tim medis dari RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi. Proses evakuasi cukup dramatis mengingat posisi bus yang rebah kuda menyulitkan akses masuk ke dalam bus. Petugas terpaksa memecahkan kaca depan dan menarik kursi-kursi untuk memperlancar proses penyelamatan. Sementara itu, petugas juga telah mengamankan 2 supir dan 1 kernet yang berada di dalam bus. Salah satu supir mengalami luka berat di bagian kepala dan belum sadarkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam perawatan. Ketiganya langsung menjalani pemeriksaan urin oleh Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Padang Panjang untuk memastikan ada tidaknya unsur penyalahgunaan zat selama proses perjalanan. Urin sopir dan kru bus sudah kami ambil. Saat ini sedang proses pemeriksaan, kata Kapolres. Di lokasi kejadian, kondisi bus tampak rusak berat, seluruh kaca pecah, bagian kiri bus ringsek parah, dan beberapa bagian interior tampak berserakan. Warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas tampak ikut membantu proses evakuasi sambil menyaksikan jalannya penderakan oleh tim Dishub. Kecelakaan ini pun menewaskan 12 orang penumpang. Dari 12 korban tersebut, rupanya ada 2 yang berencana akan ke Jambi. Menurut sumber yang diperoleh media, 2 penumpang tersebut akan menghadiri acara pesta keluarga di Jambi. Dari info terbaru, 2 penumpang tersebut bernama Desrita Nainggolan dan Romaida Sitanggang. 2 korban yang akan ke Jambi itu beralamat di Kelurahan Simpolha Horizon, Kecamatan Pematang Sidamani, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sang suami mengalami luka. Berikut daftar lengkap 12 korban meninggal dunia dalam insiden tragis tersebut. Yang pertama, Rema Anuini Pane, berumur 1,5 tahun, perempuan asal Bekasi. Kemudian Naupal Rehan Pane, berumur 6 tahun, laki-laki asal Bekasi. Rizky Agustina Lubis, berumur 32 tahun, perempuan asal Bekasi, Jawa Barat. Kemudian Malai Kielaiki Sinaga, berumur 74 tahun, laki-laki asal Simalungun, Sumatera Utara. Karmina Gultom, 74 tahun, perempuan asal Simalungun. Sarudin Nainggolan, berumur 74 tahun, laki-laki asal Pematang Sidamani, Simalungun. Desrita Nainggolan, berumur 50 tahun, laki-laki asal Simalungun. Sri Rejeki, berumur 38 tahun, perempuan asal Pekanbaru, Riau. Raomaida Sitanggang, berumur 74 tahun, perempuan asal Simalungun. Etrik Gustav Yewenas, berumur 26 tahun, laki-laki asal Jakarta. Aryudi, berumur 38 tahun, laki-laki asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas Silaen, berumur 30 tahun, laki-laki asal Toba, Sumatera Utara. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro mengatakan seluruh korban telah dievakuasi dan dipusatkan di RSUD Padang Panjang untuk proses identifikasi lebih lanjut.
Bagi keluarga yang ingin mengambil jenazah atau memverifikasi data korban, kami siapkan posko terpadu di halaman RSUD Padang Panjang, ujarnya. Polisi juga menyiapkan tim trauma healing untuk mendampingi keluarga korban yang masih shock akibat peristiwa ini. Jika hingga malam hari jenazah belum dijemput, pihak berwenang akan memindahkan korban ke Rumah Sakit Bayangkara Padang karena keterbatasan fasilitas penyimpanan di RSUD. Sumber berita Tribun News. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.